Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa li mursyidina wa li man ajazana wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila ruhi musannif kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah. Tambah suwe awat tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa, aja ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulai. Astaghfirullah
نافعا ووفقني عملا صالحا يا Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Safinatun Najah, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah maslahah manfaat wa ni'mata was sa'ada was salama was safa'ah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Para hadirin monggo sing dereng niat diniati golek ilmu lillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tasik halaman 19. Ini insyaallah keterangan terakhir dari bab salat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Arkanu salatil janazati utawi pira-pira rukune salat jenazah. Rukun-rukun salat jenazah iku sab'atun ada 7. Al-awwalu yang pertama niat. Atsani utawi kapindo iku arba'u takbiratin papat takbir. Atsalitsu utawi kang nomor 3 yang nomor 3 itu al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong sing kuwasa, ing atase kepada orang yang mampu, berdiri bagi orang yang mampu. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku qiraatul Fatihati, nomor 4 adalah membaca surat Al-Fatihah. Al-khamisu utawi kaping 5 utawa yang kelima iku as-sholatu maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati sakwise takbir kapindo. Asatisu tawi nomor 6 ad-du'a maca doa lil mayyiti kanggo mayit ba'da tsalitsah sak mantune takbir ketiga. As-sabi'u utawi kang nomor 7 yang nomor 7 adalah assalamu salam. Para hadirin Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, saniki sekarang kita bahas yang nomor 5 ya. Syarat sholat mafrukun sholat jenazah yang nomor 5 adalah as-sholatu ala nabi, maca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Para hadirin ingkang minulya, niku wingi kalau saya teruskan tentang sholat jenazah. Kemarin waktu terakhir bahas 3 shaf, bahwa shaf 3 baris di dalam sholat jenazah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, itu kenapa sunnah? Tetapi kalau tidak dikerjakan maka eman, sebab ada banyak keutamaan, ya banyak keutamaan. Hukumnya sunnah.
Jadi pernah kemudian ada sholat jenazah, saking banyaknya jamaah, kemudian musolanya nggak cukup, nggak bisa ganjil. Akhirnya dipaksa-paksa, mepet-mepet, akhirnya ya karu-karuan, ya biasa-biasa saja. Cuma itu hukumnya sunnah. Kalau baleni ya sholat jenazah memang disunahkan soft 3 baris atau lebih, itu ganjil, ya itu hukumnya sunnah. Nah itu, tapi kalau tidak dilakukan eman, kenapa? Ada keutamaan. Nah, ada riwayatnya, dan man shalla alaihi thalathatu sufufin, barang siapa yang sholat atas mayit dengan 3 sof, faqad aujaba, maka teman-teman diijabai. Ya, ini adalah hadis sahih. Jadi orang yang mensolati sholat jenazah dengan salasah sufuf, dengan 3 sof, maka faqad, maka teman-teman, faqad ini ya, faqad teman-teman aujaba, diijabai. Jadi doa kita semua untuk si mayit akan diijabah oleh Allah. Ini keutamaannya, sunnah. Okay. Nah, hadis niki kadang-kadang orang yang pihak lain itu mengatakan ya tidak usah pakai sof-sofan, sebenarnya sesuai jumlah dari jamaah. Ini keutamaannya begini para hadirin. Ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, dari sahabat Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu. Imam Tirmidzi makanya kenapa ini perlu kita lakukan, sebab kita lihat hadis ini hadis sahih. Ya, dikeluarkan takhridnya. Jadi takhrid hadis itu dari Imam Tirmidzi, kemudian dari namanya Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la bin Quraib atau Abu Quraib, ya. Itu termasuk salah satu gurunya Imam Muslim, ya. Abu Quraib bin Muhammad Al-A'la bin Quraib, ya, itu salah satu gurunya dari Imam Muslim, ya, yang wafat tahun 892 Masehi. 862 Masehi. Beliau salah satu gurunya Imam Muslim, bahkan riwayat gurunya itu masuk dalam kitab Sahih Muslim sebanyak 556 hadis. Jadi yang belum tahu biar tahu, ada namanya perawi hadis namanya Abu Quraib, ulama tabi'in. Abu Quraib ini itu dari siapa? Dari gurunya yang bernama Abdullah bin Mubarak atau dikenal dengan Ibnu Mubarak rahimahullah, yang wafat tahun 797 Masehi di Irak. Ibnu Mubarak ini kalau belum mengenal beliau adalah murid dari Hisham bin Urwah, murid dari Imam Al-Auza'i, murid dari Imam Malik, murid dari Imam Hanafi, murid dari Imam Sufyan Tsauri. Dia guru-gurunya orang besar. Jadi salah satu ulama hadis, ulama faqih, hafal Quran, juga ahli sufi. Ini Ibnul Mubarak. Ulama dulu begitu, ya ahli sufi, ya ahli hadis, ya ahli faqih, ya hafal Quran. Saniki mboten. jarang. Nah, wonten sakniki sing lagi mendaun sinten Gus Baha niki hafal Quran, ahli tafsir, juga ahli fikih. Nah niki jarang niki. Hafal Quran, ahli tafsir, ngarang buku tentang tafsir sudah pernah, ya. Kemudian juga ahli fikih, ahli kitab kuning. Niki jarang. Di dunia jarang, ya, jarang. Kecuali ulama salaf dulu. Ahli hadis, juga ahli fikih, juga ahli sufi. Nah niki. Lah para hadirin rahimakumullah, kemudian Ibnu Mubarak dari mana sanad riwayatnya? Dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ya, ini ulama tabi'in yang wafat pada tahun 768 Masehi di Baghdad. Beliau salah satu ulama ahli hadis, juga ulama ahli sejarah. Ngoten. Ulama rumen ngoten. Ahli hadis, ahli fikih, ahli sufi, ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, ahli sejarah, ngoten. Nah, beliau salah satu ulama yang menggagas atau pembukuan tentang sejarah Kanjeng Nabi yang pertama. Ya, namanya kitab Sirah Nabawiyah. Beliau yang pertama.
cuma dipelopori oleh Ibnu Ishaq ya, dan seterusnya sampai kepada runtutan sejarah dibukukan itu ada sumber mengatakan dimulai dari kitab karangannya Ibnu Hisham ini yang namanya kitab Sirah Nabawiyah, sejarah Kanjeng Nabi. Dari mana Ibnu Ishaq? Dari gurunya yang bernama Yazid bin Hasib Suwaid bin Habib Suwaid. Waduh, wangel sebenarnya. Atau dikenal dengan Imam Abu Roja, Imam Abu Roja yang wafat tahun 745 Masehi. Kemudian dari gurunya yang namanya sahabat Malik bin Hubairah radhiyallahu an, muncul hadis yang tadi, man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba. Turun sudah sahih, sanad sahih, riwayat sahih, isinya juga sahih, sudah cukup. Itu kalau belajar hadis begitu, tidak asal hafal isi hadis, apalagi isi terjemahan. Para hadirin rahimakumullah. Itu keutamaannya begitu ya, keutamaannya begitu. Jadi kalau ada 3 baris orang yang mensolati jenazah, maka faqad aujaba, maka akan dijabahi, akan dikabulkan, maka wajib dikabulkan. Ada yang gitu mengartikan aujaba, maka wajib dikabulkan. Ini 3 soft ya, 3 soft. Tetapi para hadirin, kalau 3 soft itu lihat jumlah dari jamaahnya. Kalau kurang dari 6, maka tidak mungkin ada 3 soft. Contoh 6 orang yang nyolati, satunya imam, 5 menjadi makmum. Mosok telu. Contoh misalnya imam ngarep dia 1, makmum belakang 2, terakhir 1. Itu gondol wewe muri. Ini ya cukup 2 baris tidak apa-apa. Sebab 3 soft itu hukumnya sunnah. Tidak usah berlebihan. Ada begini, ayo 3 soft, tidak usah berlebihan. Padahal tidak cukup tempatnya atau kurang orangnya. Ya. Itu. Loh, hadis ini apa soalnya itu ada dalam banyak kitab. Contoh, hadis ini ada tidak hanya dalam kitab Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga riwayat ada dalam kitab Imam Abu Daud, juga dalam kitab Imam Ar-Ruyani. Imam Ar-Ruyani ini ulama Syafi'i yang wafat tahun 1108 Masehi. Kalau kita belajar mazhab fikih Syafi'i itu ada istilah qadhiyani. 2 qadhi. Maksudnya 2 qadhi ini adalah Imam Ar-Ruyani dan Imam Al-Mawardi. Itu 2 ulama Syafi'i kalau berpendapat yang sama dikatakan pendapat qadhiyani. Sudah kuat itu. Ya, sudah kuat. Kalau sahihain dalam Syafi'i ya syaikhon itu berarti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Begitu. Jadi ada 3 tingkatan. Kalau qadhiyan masih kalah kuat dengan pendapat dari istilah apa tadi? Syaikhon, dua syekh dari mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Jasa dari Imam Rafi'i itu beliau sebagai tahrir. Apa tahrir itu? Memvalidasi, memverifikasi, ya, mensaring mana-mana yang betul-betul pendapatnya dari Imam Syafi'i. Itu Imam Rafi'i pada abad 12. Ya. Dia tahrir Imam Syafi'i. Kalau nggak ada beliau sudah gak karu-karuan. Mana yang mazhab Syafi'i, mana yang mazhab lian, mana yang pendapat pribadi itu sulit untuk dilacak. Ini salah satu dari jasa Imam Rafi'i ketika banyak fitnah-fitnah antar golongan pada waktu itu, kemudian dikuatkan oleh Imam Nawawi. Ya. Kok dawa bahas ini. Kemudian ada juga hadis ini itu dalam kitab Musnad Abu Yusuf Al-Mausuli. Ya, Abu Ya'la Al-Mausuli. Tuh, itu siapa lagi? Kamu gitu kan? Kok baru dengar? Abul A'la Al-Mausuli ini ulama hadis besar yang wafat pada tahun 919 Masehi. Ya.
Beliau termasuk guru-gurunya Ibnu Hibban, gurunya Imam At-Tabrani, gurunya Imam Ibnu Adi, gurunya Imam Ibnu As-Sunni, gurunya Imam Hamdan Al-Khairi, gurunya Imam Ibnu Al-Mayaniji dan sebagainya. Jadi beliau termasuk perawi hadis yang besar pada abad 900-an Masehi. Ini belengger bahas sejarah nih. Balik lagi ke shaf. Jadi saya ulangi para hadirin, shaf itu 3 baris sunnah. Itu kalau jumlah makmumnya lebih dari 6 orang. Bisa kan? 6 orang lebih, 6 orang 7 misalnya, ya kan? 1 imam, 2 boleh. Boleh. Ya, tapi yo koyo sepuluh akhirnya. Boleh. Lah, kurang dari 6, 2 shaf tidak apa-apa, 1 shaf tidak apa-apa. Ndak usah kemudian memaksakan diri harus 3 shaf. Ndak usah. Lah, ini ada juga suatu keutamaan. Makanya kami himbau kepada para masyarakat, kalau ada tetangga meninggal, ayo bareng-bareng sholat jenazah. Eman, sebab apa? Kalau ada orang sholat jenazah berjumlah 40 orang, ya, dan semua orang itu ahli sholat, misalnya kan. Jadi kalau ada jenazah disembayangi 40 orang dan 40 orang ini adalah ahli sholat, ya, maka doa dari para yang sholat ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Ini hadis riwayat sahih Imam Muslim dari sumbernya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 687 Masehi di Masjid Thaif, Mekah sana. Eman, ya, 40 orang. Makanya ini mungkin ketika ada suatu daerah ketika sholat jenazah dibayar, ya, 1 sewuan, soge 1 sewuan, 50 sewuan, kan? Kenapa? Mengejar target 100 jamaah akan mensolati mayit, itu ikhtiar. Tapi sampai selaku yang nyolati ya aja arep-arep amplop. Lek ono ditampani, lek gak ono ya wis. Situ aja, ya kan? Itu aja, gak usah arep-arep amplop. Amplop iki kon isine ya padha wae. Ini, jadi itu mungkin saja begitu. Saya pernah tanya orang, kenapa orang kaya di satu daerah ketika sholat jenazah diundang semua diamplopi, kan? Tahu ya, diamplopi. Mungkin ini. Jadi ada hadis yang mengatakan begitu. Ketika ada orang 40 orang sholat, maka kalau itu ahli sholat semua, maka dosa mayit akan diampuni. Hadis sahih Imam Muslim. Ada juga riwayat lain, ya, juga sama-sama dari riwayat Imam Muslim, ya, barang siapa yang sholati 100 orang, ini ya, lebih banyak lagi, 100 orang, maka semua doa-doanya dikabulkan dan dosa-dosa mayit akan diampuni. 100 orang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ini para hadirin, ya. Jadi misalnya ada keluarga meninggal, diupayakan semua saudara ikut sholat, ya, ikut sholat di jenazah, dan juga yang nyolati tok itu dapat pahala 1 kirot sebesar gunung Uhud. Nih, paham ya? Jadi diupayakan, ya, diupayakan untuk lebih banyak. Nah, jadi sunnah yang kedua tidak hanya 3 shaf. Ya, sunnah yang kedua adalah jumlah yang mensolati diperbanyak. Ini juga sunnah. Ini juga sunnah. Saya ini kadang-kadang ngelus dodonya sewu ketika ada orang meninggal ikut sholat hanya segelintir orang. Ya, kemudian di jalan raya banyak orang. Ini. Ya Allah, sakirat. Eman itu, eman. Tapi enggak apa-apa. Ya, walaupun enggak sholat, dia ikut ngantar jenazah kuburan dengan niat lillahi ta'ala 1 kirot juga. Sama.
Waradir rahimakumullah. Jadi itu ya, kalau orang nyolati kemudian ikut ngiring jenazah sampai ke kuburan, maka dia dapat 2 qirot. Ya, qirato ini dapat 2 qirot. Tuh, ukurannya apa qirot? Wallahu a'lam. Bi kalami, dengan ucapan Nabi dikatakan qirato ini kayak gunung Uhud. Tetapi bilafdi, dengan lafaz yang maksudnya apa kita belum tahu. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Wala ya'lamuhu illallah. Ya, hanya Allah yang Maha tahu tentang maksud dari qirot. Itu perkataan dari pengarang kitab Subulus Salam, Imam Izzuddin Abdus Salam begitu mengatakan. Apa itu qirot? Beliau menjawab, ya tidak tahu, ya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran qirot bil kalami Rasul, bil kalami Nabi, dengan ucapan Nabi memang gunung Uhud, tetapi bil lafdi atau maknanya kita tidak tahu. Tapi hati-hati para hadirin, ada qirot pahala, ada qirot dosa. Ada qirot pahala, ada qirot dosa. Apa kira-kira dosa? Kira dosa itu adalah apabila kita memelihara anjing dan tidak diperuntukkan untuk menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga keamanan atau menjaga apapun, ada hajat, maka setiap hari dia dikurangi 2 qirot. Kulla yaumin, setiap hari. Itu ada qirot pahala, ada qirot dosa. Kalau pelihara anjing ada hajat ya, pelihara jaga rumah nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar pelihara anjing tidak punya apa-apa, tidak ada hajat apa-apa, maka kena hadis tadi. Ya, kula yaumin, ya wayang kusu kula yaumin. Ngono berarti dikurangi setiap hari. Qirot. Tidak tahu qirot itu apa, wallahu a'lam. Ya kan baru ngerti, ono qirot pahala, ono qirot dosa. Cuma menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan qirot pahala orang yang sholat jenazah sampai ke kuburan dengan qirot memelihara anjing tanpa kebutuhan, tanpa hajat, itu beda. Ya, itu beda pahalanya, bentuknya beda. Wallahu a'lam, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Tapi 2 qirot panjenengan mensolati jenazah kemudian ikut ke kuburan itu dapat 2 qirot, ya. Tetapi menurut dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1449 Masehi, beliau mengatakan bahwa 2 qirot ini berlaku bagi orang yang mensolati, yang kedua ikut bersama-sama rombongan jenazah ke makam, tidak berangkat sendiri. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau berangkat sendiri maka tetap dapat 1 qirot, ya. Jadi yang dimaksud oleh Imam Hajar ini adalah orang setelah mensolati mayit kemudian ikut bersama-sama mengiringi sampai ke kuburan, sampai dikubur dapat 2 qirot. Tetapi kalau dia berangkat sendiri tanpa rombongan tidak dihitung 2 qirot. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Fa in shalla fasalam wa dhahaba ila al-qabri wahdahu fa khadara dafna, dan dihadir ke pemakaman, penguburan, lam yaksul, tidak menghasilkan 2 qirot. Ya, kenapa? Karena dia berangkat apa? Wahdahu, sendirian. Ini tidak bisa dapat 2 qirot. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani juga berpesan, kalau kita ingin dapat 2 qirot, maka disempurnakan dengan niat di dalam hati. Ketika kita ngiringi jenazah maka kita niat lillahi ta'ala. Baru ini yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai 2 qirot yang sempurna. Ya ini, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, sekarang rukun yang kelima, al-khamisu utawi yang kelima, ya, utawi kaping 5 iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin takbir pertama, niat ya, niat, kemudian takbir pertama, setelah itu baca apa? Surat Al-Fatihah.
Dan sebelum Al-Fatihah disunahkan membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim sunnah. Kemudian takbir kedua angkat tangan, kalimat takbirnya itu rukun, angkat tangannya itu sunnah. Jadi kalau ada orang salat jenazah itu tidak angkat tangan ketika takbir, itu tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Lah setelah takbir kedua inilah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, apa sholawatnya biasanya dipakai? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah. Loh, mau sholawat bagaimana? Ya gini. Karena itu cuma as-sholatu ala nabi, maca sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka para ulama mengatakan minimal maca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah minimal sudah sah. Ya, kalau ingin sempurna ya pakailah sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu nama sholawat Ibrahimiyah. Lek ada waktu, cuma saya lihat kalau ngimami sholat jenazah gak suwe-suwe kata aneh. Kalau mau coba Ibrahimiyah kesuwen, ya tetap aja maca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ditambahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim atau ajmain sama. Yang penting dalam mazhab Syafi'i minimal sholawat ba'da takbir kedua adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ditambahi keluarganya itu sunnah. Rukunnya sholawat pada Kanjeng Nabi ditambah dengan wa alihi wa sahbihi itu sunnah. Nah, paham ya? Tapi lek menjenengan kira-kira setiap sholat jenazah itu maca Ibrahimiyah enggak ngatasi itu kan. Cepat sekali. Ya kalau bisa ya seukuran itu, ya itu lebih sempurna, sempurna. Tapi kalau kita baca sedikit Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sudah cukup, ya sudah cukup. Ya ini hati-hati, ini rukun loh ya, jangan ditinggal. Ini rukun. Kalau sampai nggak baca itu dari mazhab Syafi'i, imam juga baca, makmum juga baca. Takbir kedua Allahu Akbar baru sholawat. Ya, ini takbir yang kedua. Kemudian takbir yang ketiga baca apa? Ba'da tsaniyah as-sadisu ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalitsah. Jadi mendoakan mayat pada setelah takbir yang ketiga. Napa dungane takbir ketiga? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Itu sempurnanya. Kalau misalnya tidak mau panjang, pendek enggak apa-apa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, cukup. Karena di sini rukunnya mendoakan, tidak ada kalimatnya. Ya, mendoakan ad-du'a'u lil mayyiti, mendoakan mayit, itu saja rukunnya. Ya, kalau panjang boleh, monggo. Ya, kalau pendek itu bagi kita di Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kadang-kadang orang-orang nggak hafal walaupun pendek. Gak hafal gimana? Yo sing penting ndongakno mayit. Misalnya apalnya Allahumma firlahu, yo tidak apa-apa. Itu sama saja ad-du'a'u lil mayyit. Mendoakan mayit. Kemudian takbir yang keempat, ya. Keempat, Allahu Akbar, angkat tangan sunnah, takbirnya adalah rukun, ya. Itulah di sini tidak ada namanya doa setelah takbir yang keempat. Takbir keempatnya rukun, tetapi doa setelah takbir keempat tidak ada, berarti hukumnya sunnah. Ini. Dari panjenengan mari takbir keempat langsung, ya. Tumakninah bentar, tumakninah.
assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah sah. Sebab doa setelah takbir keempat hukumnya sunnah. Nah ini baru tahu, hukumnya sunnah. Ya. Andai kata diisi doa gimana? Ya sunnah ya nggak apa-apa. Apa? Allahumma, ya Allah tahrimna, la tahrimna, Allahumma tahrimna, gitu terusnya. Ajarahu, ya wala taftina ba'dahu, waghfir lana walahu, dan seterusnya. Gak dungo, ya gak apa-apa. Yang gak hafal, ada riwayat lain, kalau kita doanya tidak hafal Allahumma tahrimna dan seterusnya, itu diganti dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak apa-apa. Atau diganti dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, tidak apa-apa. Sebab doa untuk mayit itu rukun, dan mendoakan diri sendiri dan kaum muslimin itu sunnah. Boleh Rabbana atina pada setelah takbir yang keempat. Tak usah tolak-toleh. Ya, kadang-kadang ada orang enggak hafal tolak-toleh. Wes takbir keempat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar, cukup sudah sah. Sebab itu sunnah. Tidak ada aturannya. Ya, tidak ada aturannya, ya. Tetapi ada riwayat hadis mengatakan, saya lupa riwayat siapa, ketika Nabi takbir keempat beliau mendoakan sesuatu. Ya, nih. Laporatir rahimakumullah, ya. Sunnah berdoa di takbir yang keempat, ya, itu beda pendapat para ulama. Beda pendapat. Sehingga kita harus paham, ketika ada imam takbir keempat Allahu Akbar, langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Tak usah kita geger, sebab hukumnya doa itu sunnah. Cuma sunnahnya setelah takbir keempat, imam itu harus tumaknina, jangan disambung. Contoh, Allah takbir keempat nggih, Allahu Akbar, diam sebentar, tumaknina, baru assalamualaikum, assalamualaikum, ya, tanpa doa juga sah. Nah, menurut mazhab Syafi'i, ya, dan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, ini dungaren. Maliki sama Syafi'i ini. Itu tidak, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki itu mengatakan doa setelah takbir keempat hukumnya sunnah. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu tidak ada syariat doa setelah takbir yang keempat. Jadi beda-beda. Saya ulangi, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki hukumnya sunnah berdoa setelah takbir yang keempat. Kalau menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali tidak ada syarat untuk doa setelah takbir yang keempat. Lebih baik diam kemudian salam. Loh, beda-beda, ya. Ini harus difahami. Sebab sekarang jangankan sholat jenazah, perkara kecil-kecil di fikih itu banyak beda juga, ya. Sampai ditanya oleh orang, sampai kalau ngaji kok seringane ungkap perbedaan, kan? Saya jawab, jamane. Sebab sekarang banyak orang yang menganggap dirinya paling benar, sehingga kita ungkap semua perbedaan ulama agar kita faham. Oh, berarti kita saling menghormati. Sebab orang tidak hormat, tidak toleransi, karena salah satunya mereka tidak faham perbedaan. Ini ngaji kitab situ, kiai situ itu tak cekel dia kan. Padahal kitabnya ribuan. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Lah, khususnya di mazhab Syafi'i, terutama pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah, ulama yang wafat tahun 1277 Masehi, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab beliau mengatakan untuk ashab kami, kalangan kami, maksudnya dari ulama Syafi'i, itu menganjurkan setelah takbir keempat salat jenazah untuk berdoa. Loh, ini ulama Imam Nawawi sudah. Kalau Imam Nawawi itu berpendapat begitu, sudah bisa menjadi rujukan dari kalangan mazhab Syafi'i. Ini, ya.
Bisa. Jadi dianjurkan setelah takbir keempat itu berdoa. Itu dianjurkan. Sebab menurut riwayat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW setiap takbir keempat salat jenazah selalu berdoa dan melakukan itu. Itu adalah riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa, riwayat Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan ini dipandang oleh Imam Hakim sebagai hadis hasan. Ya, ini perlu dipahami. Ya, jadi ada apa? Riwayat seperti itu. Ya. Nah, dan juga ada dalam kitab Sunan Al-Baihaqi juga ada. Makanya kalau belajar hadis itu jangan satu hadis buka. Kalau yang mampu baca hadis dibuka. Insya Allah kok. Kalau dengan perbedaan tidak akan mungkin dia fanatik ya. Ya, karena belajar fikih pasti belajar berbeda. Lah para hadirin rahimakumullah ya, bahkan menurut Imam Asy-Syaukani Al-Yamani, ulama yang wafat tahun 1834 Masehi di Sana'ah Yaman, dalam kitabnya Nailul Autor beliau berpendapat bahwa saya memilih pendapat yang dianjurkan berdoa setelah takbir yang keempat. Intinya di ini ya. Kemudian terakhir apa? As-sabi'u utawi kang nomor 7 iku wassalamu salam. Salam ini adalah rukun kauli, yang rukun ya adalah mengucapkan kalimat salam. Salam paling sedikit adalah assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sah ya, tetapi kurang sempurna. Guru saya dulu waktu ngaji itu mengatakan, waktu ngaji Al-Adhkar dulu di Tubuh Ireng itu mengatakan kalau salam sholat itu minimal assalamualaikum warahmatullah, minimal ya, disambung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, monggo ya. Tapi jodoh-jodoh asal pernah juga ada begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa syafa'atuh wa ni'matuh, makmum buyar. Akhir jawabnya amin. Tuwa salame imam ini kan. Itu assalamualaikum cukup tapi kurang sempurna, minimal assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan yang rukun itu adalah bacaan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Banter ya. Yang kedua kata gak krungu nggih. Assalamualaikum. Karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Tetapi kalau makmum itu masbuk, lebih baik menunggu salamnya imam selesai semua. Lebih afdol, bukan nggak boleh, lebih utama menunggu imam selesai baru berdiri menambah rakaat yang kurang. Ya, itu. Kalau misalnya imam assalamualaikum rakaat pertama, kemudian dia berdiri tidak apa-apa. Tapi untuk sholat jenazah tidak ada sujud, tidak ada rukuk, tidak ada duduk. Ini kalau sholat yang biasanya begitu ya. Nah, kemudian salamnya gimana tadi ya? Jadi salamnya saya ulangi, ucapan salam rukun qauli itulah yang rukun. Gerakan asal ke kanan itu sunnah ya. Kemudian salam kedua itu sunnah. Salam pertama wajib, gerakan kanan juga sunnah. Paham ya? Ini yang penting paham ya, sementing paham. Lah para hadirin rahimakumullah, sekarang sunnahnya apa saja kira-kira untuk sholat jenazah? 1. Membaca ta'awudz sebelum al-Fatihah. Yang kedua, ketika 4 takbir mengangkat tangan. Yang ketiga, membaca sholawat ditambahi keluarga Kanjeng Nabi. Yang keempat, doa setelah takbir yang keempat. Kemudian apa? Shaf 3 baris. Kemudian apa lagi? Salam yang kedua. Loh, sudah. Itu sunnah-sunnah dalam sholat jenazah. Sendakep juga sunnah, yang sewu. Sholat jenazah sendakep itu juga sunnah. Kalau ada orang sholat jenazah gak sendakep, irsal, melepaskan diri, ada 2 kemungkinan. Oh, beliau ikut mazhab Hanafi atau gak ngerti. Gitu aja. Husnudzon penting dalam fikih ini.
Ya. Ditanya, "Mas kok gak sendakep?" "Nyun sewu, cantengen." "Oh, wajar." Nggih. Nah, ya husnudzon mawon. Enggak usah kemudian, "Wah, aliran baru." Titik aliran baru. Ya. Sing baru sampean enggak ngerti. Gitu aja. Lah berarti rahimakumullah. Sekarang begini, posisi jenazah ya. Wah, ini perlu ketahui. Posisi jenazah juga perlu diketahui. Pada umumnya posisi jenazah menghadap kemana? Kepalanya bujur ke utara, kakinya bujur ke selatan. Otomatis kepalanya di posisi selatan, kakinya posisi utara, kakinya posisi selatan, ya. Tetapi di dalam pendapat ulama-ulama dulu itu terbalik. Kalau ini diungkapkan rame, coba ini fikih. Saya berani mengatakan ini fikih. Ya, begini. Jadi umumnya ini beda. Ulama dulu itu menghukumi madepnya kepala mayit. Kalau dia laki-laki beda, perempuan atau banci itu beda. Kalau kepala laki-laki itu menurut Imam Sulaiman, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi ya, dalam kitabnya Hasyiyah Bujairi Al-Khatib, beliau mengatakan waktu doa rasul zakari, dan diletakkan kepala mayit laki-laki ya, li jihati yasaril imami, diletakkan di kiri imam. Oh. Ini pendapat dari Syekh Sulaiman Al-Bujairimi yang wafat tahun 1806 Masehi, termasuk ulama besar mazhab Syafi'i abad 18. Ya, wa do'a ra'sul zakari li jihati yasaril imami, diletakkan jenazah laki-laki apa? Li jihati yasar, di arah kiri imam. Kepala loh. Ini laki-laki. Ini pendapat dari ulama Syafi'i. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kepalanya ngadep ke mana? Ke selatan, badannya ngadep ke bujur ke utara. Oh, berarti ikut mazhab pendapat satunya dari mazhab Syafi'i. Dia pendapat nanti Syafi'i. Cuma kita biar paham, ya, biar paham. Nah, kemudian wayakuna, dan imam ini mengakui wayakunu ghalibuhu li jihati biyaminihi khilafa ma'alaihi. Ya, amalun nasi al-an. Dan adapun ya itu menyalahi terhadap kebiasaan mengarahkan kepalanya di arah kanan imam. Dan itu kebiasaan al-an orang-orang sekarang. Loh, itu diakui oleh imam tadi, ya. Al-amal unsa wal khunsa, adapun jenazah perempuan atau banci ya, fayaqiful imamu 'inda azizatihima, maka diletakkan di imam itu berdiri di tengah-tengah keduanya. Di tengah mana biasanya? Di perut bokong. Perut apa bokong? Dalam hadis wasopoha, di tengah-tengahnya. Kalau guru saya dulu mengajari itu antara perut dengan pinggul lurusnya. Kalau perempuan, ya, bukan tengah-tengah. Ya, tengah-tengah kalau orangnya dowo, kalau orangnya tinggi, maka tengah-tengahnya di mana? Jadi itu di tengah, wasopoha, di tengahnya itu antara perut dengan pinggul, bukan bokong. Di sini, pinggul ini. Ya, itu adalah itu. Nanti kita jelaskan ya. Wa yakunu ra'suhuma, dan adapun kepala keduanya li jihati yaminihi, itu arah kanan imam, ma'alaihin nasu al-an, dan itu kebiasaan orang sekarang. Nah, itu ya. Jadi intinya begini para hadirin ya. Ada pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, kalau laki-laki itu arah kepalanya itu ada di selatan atau kiri imam. Ini pendapat yang pertama. Kemudian kalau perempuan antara kepalanya itu di utara, badannya mujur ke selatan, baik perempuan maupun khunsa. Khunsa ini bukan banci ya. Khunsa ini kalau bahasa Arabnya punya dua alat kelamin. Ya.
Kalau banci biasa dilihat hari-harinya, tapi kalau dua kelamin itu namanya khunsa, itu disamakan dengan perempuan dalam posisi sholat jenazah. Ya. Nah kemudian di kitab itu beliau mengatakan kalau kebiasaan sekarang begitu ya tidak apa-apa, tidak dilarang, ya ini, ya tidak dilarang, ini, ya boleh, ya. Nah itu adalah posisi. Kalau kita misalnya mujur ke laki perempuan, kepala mujur ke utara semua tidak apa-apa. Sebab itu pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, terutama ulama-ulama abad 19 itu hampir rata-rata pendapatnya mujurnya mayit laki perempuan sama, yaitu mujur ke utara. Jadi pilih salah satu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau pendapatnya Imam Sulaiman Al-Bujarimi ini menyalahi adat dari masyarakat dan menimbulkan konflik, maka lebih baik mengambil pendapat yang kedua, tidak apa-apa, sesuai dengan tradisi masyarakat dan juga pendapat kedua dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. Enak ya. Pun ya. Kemudian ada juga riwayat begini para hadirin. Ya. Posisi imam kalau sholat laki-laki di mana? Ya, posisi imam laki-laki di kepala, ya, roksihi. Nah ini ada gini, ada riwayat begini. Ada riwayat dari Abu Ghalib Al-Khayyat radhiyallahu anhu, ya, itu ya. Itu syahidtu Anas bin Malikin, saya menyaksikan sahabat Anas bin Malik. Abu Ghalib ini ulama tabi'in senior, ya, murid dari siapa? Anas bin Malik. Jadi beliau mengatakan syahidtu Anas bin Malik, saya menyaksikan sahabat Anas bin Malik shalla ala zanazati rajulin, mensolati jenazah laki-laki, faqama 'inda ra'sihi, berdiri di kepalanya. Ya. Kemudian datang lagi jenazah perempuan, fa shalla 'alaiha, maka salat sapa Anas bin Malik, faqoma wasatoha, yaitu di tengah-tengah. Kemudian ada ulama tabi'in senior yang protes. Anas bin Malik, ini namanya adalah ulama A'la bin Ziyad Al-Adawi rahimahullah, tanya kepada Anas bin Malik, ya Aba Hamzah, wahai bapak Hamzah, gitu kan. Anas panggilannya Aba Hamzah. Ya Aba Hamzah, hakadza kana Rasulullah, apakah ini seperti dilakukan oleh kanjeng Nabi Rasulullah? Yaqumun rijali haitsu qumta wal ardi haitsu qumta. Apakah seperti ini? Berdiri seperti ini, laki-laki seperti ini, perempuan juga berdiri seperti ini. Apa jawaban Anas bin Malik? Qala, jawab sapa Anas bin Malik, "Na'am." Iya. Itu. Iya. Ya, na'am ya. Faltafata ilaina, maka noleh sapa Al-A'la bin Zaid Al-Adawi kepada kami, ya, faqala, mereka Al-A'la dawuh, ihfadhu, maka ambillah pelajaran ini, jagalah pelajaran ini, sampai sekarang tetap kita lakukan. Itu riwayatnya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi itu riwayatnya, sehingga paham, oh posisi itu seperti sunnah kanjeng Nabi. Cuma begini, itu sunnah. Kalau ada imam nggak pas ndase, ya tidak apa-apa. Kalau ada imam nggak pas petenge jenazah wedok, ya tidak apa-apa. Gak usah, itu sunnah. Itu sudah, ya, sunnah. Yeah. Oh mana tidak saya kualik, dia tambah rame, jadi nggak apa-apa, ya, itu sunnah. Sebenarnya rukunnya dipenuhi, itu yang penting. Sebab sekarang banyak orang nggak paham mana rukun, mana sunnah, ya. So pokoknya dianggap tradisi kebiasaan dilakoni, ya. Nah, berarti rahimakumullah, sekarang begini, ya. Ini bahas kepala tadi sudah, ya. Kemudian sekarang jenengan kalau mimpin sholat, ya, sholat jenazah disunahkan jenengan memanggil, ya, as-sholatu 'alal mayyit, ya, as-sholatu 'alal mayyit, itu ya.
Itu memberitahu sholat mayit. Kalau laki-laki, as-sholatu 'alal mayyitati, perempuan. As-sholatu 'alat tifli, anak kecil. As-sholatu 'alal amwat, wong akeh, mayite akeh. Gak ngomong yo gak apa-apa. Wis. Siap 86. Saiki ngono salate ya. Nggih, ya ora wis ya. Siap 86. Nah, wis. Malaikate bingung, 86 ku apa jawab ya aku. Lewat rahimakumullah, itu sunnah. Nah sekarang waktunya gimana? Sholat jenazah. Waktu sholat sama dengan waktu larangan sholat. Ya. Tetapi begini saya jelaskan. Misalnya ada orang begini, woi gak boleh larangan sholat. Ya. Kalau larangan sholat ada 5 waktu kan. 1, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari sampai naik tinggi sedikit. Kemudian waktu istiwa ya, tengah-tengah pas matahari di atas itu istiwa. Kemudian yang kedua setelah sholat asar sampai menguning. Kemudian menguning sampai tenggelam. Ini nggak boleh sholat atau larangan. Nah ini ada perbedaan pendapat ya, ikhtilaf. Kalau dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki larangan untuk semua sholat tetap dilarang. Ya, ini mazhab Hanafi, mazhab Maliki kecuali sholat qadha wajib boleh. Ya, saya ulangi. Dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu tidak boleh untuk semua sholat kecuali sholat qadha wajib. Sedangkan dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu hanya berlaku untuk sholat sunnah. Larangan berlaku untuk sholat sunnah, ya. Tapi yang tidak mempunyai sebab. Nah, ya. Menurut kedua mazhab ini apa? Ada namanya syarat sebab atau zawat asbab, memiliki sebab. Salah satu contoh sholat yang boleh di waktu larangan adalah sholat jenazah, ya, sholat tahiyatul masjid, ya, kemudian sholat ba'da wudhu, kemudian apalagi sholat qadha sunnah maupun qadha wajib itu boleh di waktu-waktu larangan, ya. Tetapi kalau tidak mendesak ketika mau maghrib, ya, kalau nggak mendesak, ini sunnah kanjeng Nabi. Ini riwayat Uqbah bin Amir yang mengatakan pernah ada mayit sahabat yang mau dikubur menjelang maghrib, maka ditunggu setelah matahari tenggelam, ditunggu setelah maghrib atau habis isya. Kalau tidak ada uzur, ya, kalau mendesak silakan. Nah itu nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, ya. Ini dipaham ya. Misalnya ada orang 4:30, kira-kira untuk 3 sak nyolati, sak ngubure, begitu harus dihitung. Oh gak cukup, maghribnya jam 5 lebih seperempat. Oh tunda saja habis maghrib atau habis isya, gak apa-apa. Ya, ini ada riwayatnya, riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Muslim ada, ya. Jadi boleh ditunda, ya, menjelang maghrib boleh ditunda hingga tenggelam, kecuali ada alasan mendesak. Hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an. Ya. Kemudian begini, ketika sampean ada ustadz atau mohon maaf kelompok lain yang mengatakan setelah jenazah tidak boleh berdoa bareng-bareng, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bid'ah doa setelah sholat jenazah. Oh, nah, ini wonten, saya baca buku yang namanya judulnya 400 kesalahan sholatnya orang muslim. Wah, 400 kesalahan, cakai gitu. Jadi ada buku judulnya diterjemahkan 400 kesalahan sholatnya orang Islam. Aku mikir rukune ono 17, 13, 14 lah. Kesalahannya 400 iki salah kabeh. Nah,
Contoh lagi Ibnu Bas, ya, Abdul Aziz bin Bas juga tegas mengatakan bid'ah. Ada lagi namanya Imam Al-Utaibi, Syekh Umar Usamah Al-Utaibi, saya gak nyebutkan lah, itu begitu. Tapi ingat para hadirin, ya, kalau orang biasa ngaji itu ada riwayat yang tegas. Kita jawab, ya, saya jawab boleh. Ada riwayat yang mengatakan boleh berdoa sama-sama setelah sholat jenazah. Ya, ada riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah ini adalah seorang ulama tabi'in senior, ya, yang lahir era pemerintahan akhir Utsman awalnya Ali, ya. Itu adalah tabi'in senior yang wafat pada tahun 735 Masehi di Mekah. Beliau berguru kepada 30 sahabat. Masa kurang tegas. Imam Ibnu Abi Mulaikah, ulama tabi'in yang berguru kepada 30 sahabat. Ya. Beliau mengatakan, ya, dia mendengar dari gurunya. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia mendengar Ibnu Abbas mengatakan, ani bani Mulaikata qala, dari Ibnu Mulaikah, Abi Mulaikah, sami'tu ibn Abbasin, saya mendengar Ibnu Abbas yaqul berkata, wudi'a Umaru ala sariri, diletakkan Umar di kerandanya. Iktanafahun nasu yusalluna, maka berkumpul orang untuk mensolatinya alaihi ing atase Umar. Wa yad'una, dan mereka mendoakan qabla yurfa, sebelum keranda diangkat. Tuh, paham ya? Ini dalil. Saya gak dibujuki wong aja. Jadi selain salat, ya, yusalluna alaih, mereka mensolati Umar. Wa yad'una, dan mereka mendoakan qabla yurfa'u, sebelum diangkat keranda. Wa ana fihim, kata Abi Mulaikah, dan saya di dalamnya. Loh, ya. Qad akhadha mabaki, dan juga saya kaget ketika ada megang apa? Pundakku. Apa? Siapa? Saya toleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian saya melihat Ali bin Abi Thalib apa? Yatarahamu ala Umar. Ali Abi Thalib mendoakan rahmat kepada Umar loh. Oh, sahabat yang ngelakoni, ya. Ibnu Abbas yang ngelakoni, tabi'in yang mengerjakan. Ada riwayatnya. Ini siapa? Dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi ada. Ya, Imam Al-Baihaqi ada, ulama yang wafat tahun 1066 Masehi. Ada yang mengatakan, loh, itu kan kitabnya Al-Baihaqi saja, itu kan kitabnya ulama hadis Syafi'i. Saya katakan silakan buka Sahih Muslim, juga ada, gitu. Ya, ada dalam kitab Sahih Muslim ada hadis ini, dalam kitab Sahih Ibnu Majah juga ada. Ayo dibuka bareng-bareng. Tetapi mohon maaf, sekarang ini nyun sewu, banyak kitab-kitab Sahih Muslim dan Bukhari yang hadisnya itu banyak yang dihilangkan. Termasuk hadis ini dihilangkan oleh penerbit yang tidak bertanggung jawab, dan pasti mengatakan saya tidak menemukan dalil seperti ini dalam kitab Sahih Muslim. Bukan gak ada, cuma bosmu itu saya gak nyantum hadis. Hati-hati para bapak ibu lek ngaji hadis nggih, hati-hati. Pun paham ya? Lega ngene iki, paham? Ono dasare, ya, ada dasarnya. Boleh dilakukan, boleh. Mari salat jenazah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma ighfir lahu al-Fatihah, boleh. Dasarnya jelas. Ya, dasarnya jelas. Lah, para hadirin rahimakumullah, terakhir mengiringi jenazah dari sholat jenazah ke kuburan. Panjenengan biasanya kan macam apa? Macam apa? La ilaha illallah gitu ya. Apakah harus la ilaha illallah? Itu sunnah. Tetapi menurut imam lain, Imam Az-Zailai,
ya itu mengatakan dalam kitabnya Nasbur Rayah li Ahadisil Hidayah, beliau mengatakan boleh la ilaha illallah, boleh zikir, boleh tasbih, boleh sholawat, boleh ayat Al-Quran, yang penting tidak gaduh dan menggadui. Itu gak rame ya. Nah, ini ada juga riwayat dari Ibnu Umar, sahabat Kanjeng Nabi, putranya Umar bin Khattab yang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Lam yakun yusma'u min Rasulillah ya wa huwa yamsi khalfal janazah. Ini cerita Ibnu Umar cerita ya. Apa? Kanjeng Nabi itu berjalan khalfal janazah, di belakang jenazah, illa qaulu, kecuali mengucap la ilaha illallah mubadiyan wa raji'an, dengan jelas dan berulang-ulang. Oh, ini hadisnya Ibnu Umar. Boleh. Kenapa tidak boleh? Ini kan. Kalau hadisnya jelas, ada yang mengatakan pasti dhaif. Ini aneh loh. Maka setiap ada hadis yang tidak sefaham dengan pemikiran seseorang atau kelompok, itu saya pelajari, di rata-rata didhaifkan. Hati-hati ya. Hati-hati, sehingga orang yang nggak tahu ngaji loh hadis dhaif, wah nggak kuat. Nah, jangan ya. Sampean tanya, sampean jawab, dhaif menurut siapa? Gitu ya, dhaif menurut siapa? Nah, jenengan saling ngiring jenazah, iku ngarep, tengah, apa mburi? Tradisinya kita gimana? Tradisi ketika keranda jalan, keranda depan atau orang di belakang, atau orangnya duluan, mayatnya belakangan. Mayat, uangnya disip, mayatnya kiri ya. Ada 3 pendapat ya, ini terakhir ini 3 pendapat. Posisi mengiringi jenazah ada 3 pendapat. Itu ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karangannya Ibnu Rus Al-Maliki, dalam kitab yang wafat tahun 1198 Masehi di Maroko. Beliau mengatakan ada 3 pendapat. 1, apa pendapatnya? Ya. 1, sunnah di depan mayit. Tuh, ya kan? Sunnah depan mayit. Ini adalah tradisi Ahlul Madinah, ulama-ulama Madinah, termasuk amaliyah untuk jenazah yang dilakukan oleh Imam Malik, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga termasuk bagian besar dari murid Imam Syafi'i. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah di belakang mayit. Sunnah di belakang mayit. Ini tradisi dari amaliyah ulama-ulama Kufah, ya, yang dimotori oleh Imam Hanafi, dan juga termasuk amaliyah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang ketiga adalah posisi mana saja. Di depan monggo, di kanan kiri juga monggo, di belakang juga monggo, dengan catatan, memang gitu kitabnya begitu, dengan catatan tidak jauh-jauh dari keranda mayat. Jadi silakan, depan silakan, pinggir silakan, tengah silakan, asal tidak jauh dari keranda mayat dan juga tidak di bawah keranda. Ini apa ini ya. Jadi nggak usah mamang, kita semua ada dalilnya, nggak usah mamang ya. Ada semua ada dalilnya ya. Insya Allah dengan banyak keterangan ini kita semakin mantap untuk melakukan amaliyah kita bersama. Nggih, mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramil mu'azzamin wa ta'udhu barakatuha alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.